Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sudah hari Senin lagi, kita masuk ke permulaan minggu yang baru. Kalau kita ngelihat di CoinGecko dan CoinMarketCap, kita melihat ada sedikit yang bisa dibilang rally harga yang bikin orang yang mereka mungkin kemarin agak sedikit menderita portofolionya, mereka rada TP sedikit. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa ini sudah cukup positif karena kita melihat pantulan harganya yang bagus, bahkan untuk beberapa altcoins, bahkan untuk beberapa koin lain juga kelihatan lumayan kuat juga gitu kan naiknya. Bukan berarti kita sudah menyentuh bottom terus kita akan langsung lanjut ke all time high terus kita menyentuh titik rekor yang baru lagi. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari datanya CoinMarketCap, itu datanya malah kelihatan sebenarnya dominasi Bitcoin sudah mulai berkurang gitu kan. Terus kita melihat malah kebanyakan orang-orang itu mengalihkan dana mereka ke stable coins. Artinya mereka ingin mengamankan beberapa profit yang bisa mereka ambil dari relief harga ini. Tapi kemudian kalau misalkan kita ngelihat ke depannya kayak apa sih? Kalau misalkan ini belum bottom, kapan bottomnya? Terus kalau misalkan kita melihat ke depannya nanti dari segi makro, dari segi Amerika Serikat, dari segi kayak perusahaan-perusahaan kripto sendiri, seperti apa kelihatannya dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan? Kita akan jawab semua pertanyaan itu biar kalian tahu banget gini up to date-nya ke pasar kayak apa. Jadi kalau kalian mau tahu jawabannya, silahkan kalian nonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, jadi tadi di awal kita sudah sedikit yang nge-cover tentang CoinMarketCap, tentang datanya, tentang stablecoins, orang-orang pada take profit, tentang orang-orang yang masih merasa bahwa ini akan berlanjut cukup lama, jadi mereka mengamankan sedikit keuntungan di dalam bentuk stablecoins. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari segi, kan kita ngomongin soal makro tuh udah sering banget ya dari bear market ini, karena sebenarnya ya kalau yang kalian udah sering nonton di RR, kalian udah tahu bahwa sebenarnya faktor yang bikin kripto hancur dan bikin banyak pasar keuangan juga turun itu bukan hanya di pasar kripto sendiri, karena kita melihat dari banyak masalah di seluruh dunia yang sedang tidak sehat juga. Kalau misalkan kita ngeliat kembali ke Amerika Serikat dengan inflasi yang tinggi, salah satunya inflasi yang tinggi juga memberi dampak kepada harga rumah yang makin mahal juga. Nah, di sini ada berita nih yang sebenarnya sedikit mengkhawatirkan karena dibilang di sini bahwa lebih dari 8 juta Amerika. Jadi ini kalau bisa dibilang sekitar 15% gitu kan ya, yang pada punya rumah yang kemudian mereka menyewa atau ngontrak, itu banyak yang telat bayar kontrakannya. Dan ini karena harga rumah yang makin mahal dan kemudian berdampak pada harga kontrakan yang mau nggak mau kalau demandnya banyak juga akhirnya harganya jadi lebih naik. Dan orang yang pada kesulitan karena inflasi, terus mereka harus bayar kontrakan, bayar sewaan, juga kesulitan akhirnya. Kalau nggak salah terakhir saya baca di sini tuh sekitar 15% yang renternya gitu kan, yang pada pengontrak itu pada telat hampir sampai beberapa bulan, 4 bulan saya baca, ada 2 bulan gitu kan. Dan bahayanya ya kalau misalkan kita ngelihat ini kayak 8 juta warga Amerika yang rentan gitu kan, semakin nanti harganya makin naik tinggi, terus orang-orang makin telat bayar, takutnya kalau misalkan kena default gitu kan, terus mereka kalau bahasa Inggrisnya tuh eviction gitu kan, mereka bener-bener apa ya bahasa Indonesia saya juga kurang tahu sih, tapi intinya mereka kayak ditendang keluar, itu rada kasar sih sebenarnya bahasanya, tapi mereka kayak bukan pemilik rumah itu lagi. Itu bahayanya, takutnya mereka jadi harus mengambil beberapa dana dari investasi yang mungkin mereka punya. Misalkan nih, mungkin mereka udah spekulasi dulu pas dapat uang gratis dari pandemi, terus mereka masuk ke kripto yang mana. Terus setelah crash kripto ini mereka cuman kayak cut loss sedikit gitu kan, disisain beberapa karena dipikir kalau misalkan kita hodl nanti kita bisa naik lagi terbang atau gimana. Ini hanya asumsi aja. Siapa tahu masih punya aset berisiko lain, mungkin di saham atau di mana, yang kemudian mereka harus paksa tarik mau nggak mau daripada mereka keluar dari rumah itu, daripada mereka nggak bisa bayar kontrakan, mengakibatkan lebih banyak tekanan jual dari aset-aset berisiko yang salah satunya juga bisa aja kripto. Tapi ini hanya asumsi ya, belum tentu juga 8 juta orang Amerika yang telat bayar ini masih punya aset kripto yang belum kejual. Tapi itu kalau misalkan kita ngomongin soal ya inflasinya naik, harga rumah makin mahal, dan orang-orang pada ngobrolin soal resesi yang akan datang gitu kan. Dan kalau kalian tahu, kami sudah pernah bikin salah satu video yang beberapa minggu lalu di post di Republik Rupiah, itu ngobrolin soal resesi. Kalau resesi orang-orang bilang itu parah gitu kan, nggak bagus. Tapi ada beberapa efeknya juga yang sebenarnya untuk sustainability jangka panjang itu diperlukan bagi sebuah perekonomian negara. Nah, mungkin kalian bisa nonton video RR itu tentang resesi kalau mau tahu lebih lanjut. Tapi intinya ini beberapa
video gitu kan, kayak dari salah satunya CNBC yang meskipun kita tahu mereka gampang banget di lobby medianya gitu kan. Ini salah satunya mereka ada beberapa polling gitu kan yang ngobrolin dari beberapa pakar, dari beberapa pengamat, ngobrolin soal inflasi, soal resesi, soal ekonomi. Mereka sebenarnya konsensus secara umumnya itu di sini bilang bahwa akan tetap naik lebih mahal gitu kan. Harga energi, harga komoditas bakal naik lebih mahal, dan ya mungkin malah ada beberapa kemungkinan, bukan dari yang video CNBC ini sih, tapi dari video lain dari Blockworks itu ngomongin soal makro juga, dibilang ada kemungkinan malah lebih parah dari resesi ada yang akan datang. Tapi kita tidak punya waktu untuk bahas itu di video hari ini. Nah sebenarnya kalau misalkan kita mau beralih dulu ya dari yang makro, dari yang luar negeri yang benar-benar kita ngeliatin secara global itu sedang tidak sehat, dan sebenarnya banyak yang orang-orang berargumen, coba aja misalkan konflik yang ada di Rusia, Ukraina gitu kan, karena mereka pemasok beberapa sumber daya yang besar itu dihentikan, atau mungkin lebih ke kayak ya negosiasi lah yang lebih mengurangi sanksinya biar ada pemulihan sedikit di rantai pasokan tentang energi dan sumber daya. Ada juga yang berargumen mungkin sebaiknya kita hentikan yang namanya kayak si World Health Organization, si WHO itu bilang kalau pandemi itu masih ada gitu kan, mungkin kita put an end dalam bahasa Inggrisnya lah istilahnya to this pandemic. Ada beberapa argumen yang sebenarnya kita semua, ya kami sendiri dari Republik Rupiah bukan seorang ahli yang bisa bilang apa jawaban sebenarnya. Kita hanya pengamat, kita hanya membagikan berita sesuai dengan yang kami riset, yang kami pahami. Nah, kalau kita ngeliat dari semua itu, terus kita beralih balik ke kripto, di kripto pun ada banyak yang nggak sehat juga sayangnya. Kalau misalkan kita ingat ya kemarin, si siapa namanya, Celsius gitu kan, yang pada ya ikutan sama yang namanya permainan DeFi yang kurang bersih gitu kan, terus akhirnya mereka kena masalah sendiri. Three Arrows Capital juga salah satunya yang pada bisa dibilang kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh degen. Degen itu kayak orang yang bener-bener trading gitu kan dengan leverage yang berlebihan, yang benar-benar luar biasa, apa ya, bahaya, berisiko tinggi banget istilahnya degen itu. Sampai ya kadang bisa dibilang yang degen itu yang pada nggak peduli dengan manajemen resiko, yang nggak peduli sama namanya main aman gitu kan. Mereka lebih ke kayak kalau bisa dapat untung banyak gitu kan dalam waktu singkat, kenapa enggak. Nah, Three Arrows Capital kalau kalian ingat kemarin kolaps gitu kan, mereka sebenarnya juga punya banyak yang mereka utangin gitu loh. Nah, banyak pemberi pinjaman yang ada di kripto ini sebenarnya juga kena exposure ke Three Arrows Capital dengan risiko yang luar biasa tinggi juga. Jadi si Three Arrows Capital ini pinjem duit sama beberapa pemberi pinjaman kripto, sama kayak BlockFi, Genesis kalau nggak salah. Terus ada lagi nama satu yang bener-bener keingat itu Voyager. Yang bahaya Voyager ini sampai kalau nggak salah kemarin itu berapa ya? Coba saya lihat di sini sebentar. Itu si Voyager minjemin ratusan juta, banyak banget. Nah, 661 juta dolar ngasih pinjaman ke Three Arrows Capital dalam bentuk unsecured. Kalau kalian mungkin sudah paham istilah ekonomi dalam bahasa Inggris, unsecured itu merupakan pinjaman yang tidak memiliki jaminan, tidak punya agunan. Jadi mereka nggak memberikan mungkin financial statement atau apa, tidak memberikan kayak ya bentuk agunan apapun lah untuk menjamin pinjaman itu. Sama sekali nggak ada. Itu diberikan sama Voyager, dan si Three Arrows Capital collapse, terus nggak bisa bayar pinjaman itu. Si Voyager jadi punya apa? Bukan utang sih, mereka kayak minjemin 600 juta dolar, hampir 700 itu ke entitas yang hampir nggak bisa bayar lagi gitu loh. Jadi bahaya banget. Dan lucunya bahkan si Three Arrows Capital ini waktu itu juga sempat reach out, sempat menjangkau ke Hodlnaut. Hodlnaut itu merupakan platform CeFi lain juga, pemberi pinjaman yang terpusat. Dan waktu reach out ke mereka, dimintain sama financial statement gitu kan, punya nggak catatan keuangannya, terus kayak balance sheet dimintain, ya biar bisa nunjukin dong kalau mereka itu bisa dibilang dipercaya, trustworthy untuk diberikan pinjaman sebesar itu tanpa agunan, tanpa jaminan. Nggak ngasih juga, ngasihnya cuman statement NAV. Kalau nggak salah NAV itu kayak cuman hitungan total aset dikurangi total liability. Jadi nggak bener-bener ngasih tahu cash flow-nya seperti apa, balance sheet seperti apa, financial statement, laporan keuangan, semua nggak dikasih. Jadi akhirnya sama Hodlnaut nggak dikasih juga pinjaman duitnya, untungnya. Nah, si Voyager sayangnya, meskipun mereka udah punya sejarah dengan beberapa entitas keuangan yang tradisional, masa mereka seceroboh itu ngasih pinjaman hampir 700 juta dolar ke Three Arrows Capital tanpa agunan.
dan sekarang mereka dalam ambang krisis kolaps. Dan saya sempat baca beberapa tulisan di Twitter sih, Suzu salah satu foundernya Three Arrows Capital hampir kena ancaman-ancaman dari beberapa orang yang ngasih pinjaman mereka gitu kan. Terus ditagihin sama debt collector. Terus kayak ya udah dikejar-kejar dan ada ancaman mereka bakal dipenjara atau gimana, tapi nggak tahu kelanjutannya. Jadi bahkan di kripto sendiri pun udah nggak kaget gitu loh, ada banyak orang yang tidak memanage risiko mereka, trading terlalu berlebihan, dan mereka nggak paham basicnya gimana cara mengelola uang. Ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita sendiri juga. Meskipun ya ini kan kita lihat bahkan si Voyagers pun masuk dalam perjanjian $500 juta dengan Alameda, yang beberapa orang berargumen ini merupakan bailout-nya kripto, kayak dibantuin gitu loh, karena mereka ya udahlah, mereka punya banyak perusahaan yang berhutang kepada mereka terus nggak bisa bayar, daripada mereka ikutan bangkrut terus efek dominonya makin parah ke seluruh komunitas kripto. Si Alameda gitu kan, Sam Bankman-Fried, bisa dibilang FTX, ya pokoknya semua komplotan-komplotan yang terkait itu pengen ngasih bantuan, dan beberapa orang berargumen ini adalah bailout-nya kripto. Jadi sebenarnya kadang bikin kita berpikir ya, kalau si Voyager-nya pun sendiri nggak berhati-hati ngasih pinjaman tanpa agunan sampai hampir $700 juta, kalau dibantuin nanti makin keenakan nggak gitu? Pertanyaannya, apakah orang makin nggak apa-apa nih, nanti kita ngambil risiko, terus kita kayak ngasih aja pinjaman segini banyaknya ke perusahaan meskipun tidak menunjukkan mereka sehat gitu kan secara keuangan, tidak menunjukkan bahwa mereka bukan degen leverage trader yang berbahaya. Karena nanti bakal ada yang bailout lagi. Banyak yang punya duit bakal nyelamatin kita, bantuin kita. Takutnya gitu nanti. Gitu kan. Jadi ini sebuah pelajaran yang berharga bahwa kalau misalkan nggak peduli ya investasinya sebagus apapun, mau itu saham, kayak mau itu forex, mau itu emas, mau itu perak, mau itu properti, mau itu kripto sekaligus, yang benar-benar bisa menjanjikan terbang berpuluh-puluh kali lipat dalam waktu singkat. Nggak peduli sebagus apapun aset investasinya, kalau si investor sendiri tidak punya manajemen risiko, tidak tahu caranya mengelola dana kayak gimana, tidak ngerti basicnya budgeting itu kayak apa, terus nggak ngerti expense sama income, terus nggak ngerti cara arus kas yang sehat seperti apa, cash flow seperti apa, dan intinya nggak punya prinsip berbisnis yang baik, rugi juga lama-kelamaan, nggak sustainable. Dan kesuksesan nggak datang hanya dari kayak wah ini milih altcoins yang bener-bener bisa terbang 500 kali lipat gitu kan, dan terus langsung all in, terus taruh risiko di sana dan bertaruh. Itu lebih ke kayak gambling, lebih ke kayak kita ke kasino berharap kita dapat jackpot. Padahal kalau misalkan kita mau mempertahankan dana yang kita dapatkan dengan kerja keras, terus kita pengen secara sustainable membangun kekayaan yang bertahan lama sampai generasi berikutnya, dan kita benar-benar bisa sukses dan berhasil, harus jangan lupa yang basicnya dulu, keuangan. Bisa nggak ngelola duit, bisa nggak budgeting, bisa nggak memanage risiko. Kalau nggak bertanggung jawab dengan duit sendiri dan nggak paham dengan semua analisis fundamental dan kayak hal-hal yang basic banget soal keuangan, percuma kok mau ke saham, mau ke kripto, mau kemana, mau ke deposito bank yang cuma 2% segala macem, tetap nggak ada yang bisa bikin kita jadi bener-bener kaya dan bener-bener sukses pada akhirnya. Jadi ini semua pelajaran yang bisa kita ambil gitu kan dari semua perusahaan entitas yang pada bangkrut, dan semoga kita bisa belajar dari sini sebagai investor pribadi, dan supaya kita bisa jadi investor lebih bijak lagi ke depannya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ya soal resesi yang tadi kita sebut di makro, ini menjadi pertanyaan yang besar banget untuk Bitcoin dan kripto. Karena Bitcoin kan benar-benar muncul pas setelah krisis finansial global tahun 2008 kemarin gitu kan, sebagai dampak dari itu. Jadi belum pernah Bitcoin melihat yang resesi penuh-penuhan, yang gila-gilaan yang benar-benar terjadi. Pertanyaannya, bisakah Bitcoin bertahan hidup, survive melawan krisis ekonomi globalnya yang pertama? Mari kita renungkan itu sejenak untuk Bitcoin, untuk kripto, dan apakah kita yakin? Nah, kita ngomongin semua hal yang cukup negatif dan cukup banyak yang tidak sehat dari dunia, tapi banyak pelajaran yang bagus dan dari pesan moralnya. Mari kita tutup dengan berita yang cukup bisa dibilang positif. Kalau kalian member di RR, kemarin sudah saya post analisis on-chain terkait whale watching, ngelihat gerak-gerik whales kayak gimana. Ya intinya saya nggak bisa ngeliat semua ini secara mendalam, karena ini semua konten yang akan didapatkan oleh para member secara detail. Tapi intinya ada banyak dompet lain yang kayak punya
Bitcoinnya kecil, misalkan kayak cuman 1 gitu kan, atau rendah, itu yang netral gitu kan. Mereka bener-bener saldonya bersih, nggak berubah. Tapi kalau misalkan kita ngeliat yang lebih dari 10.000 BTC di dalam dompetnya, yang mana termasuk ke dalam kategori whales, banyak dari mereka tuh akumulasi. Banyak dari mereka tuh nambah tumpukan. Kita ngeliat di mana gitu kan? Kita ngeliat dari warna birunya gitu loh. Kalau misalkan mereka menambah tumpukan gitu kan, mereka yang warna biru di daerah sini nih. Ini akhir-akhir ini mereka nambah tumpukan. Sedangkan yang kuning ini artinya netral. Jadi dari yang pemilik dompet yang cuman biasa-biasa kecil-kecil aja, mereka netral, nggak akumulasi. Tapi whales-nya akumulasi. Dan kita bisa melihat bahkan dampaknya gitu kan, dari exchange, dari yang duitnya keluar. Terus kayak kita melihat whales dari pemegang aset yang jangka panjangnya, long term holders, di tengah-tengah lanskap makro yang tadi kita lihat buruk banget. Terus di tengah-tengah bear market yang sekarang sudah berlangsung sejak 2021 gitu kan, sejak 2020 akhiran bahkan. Itu semuanya punya bahan untuk bisa kita turun jauh lebih parah lagi gitu loh. Kenapa kok kita nggak turun dari metriknya yang long term holder? Kita nggak hampir bisa melihat pemegang aset jangka panjang nggak terdampak, dan mereka terus akumulasi. Artinya apa? Orang-orang yang punya keyakinan tinggi, dan salah satunya kami di sini di Republik Rupiah, yang selalu sibuk DCA dan akumulasi di saat-saat seperti ini, dan bukannya malah panik dan memiliki pandangan yang bertahun-tahun ke depan terkait kripto. Orang-orang seperti inilah, pemegang aset jangka panjang seperti inilah, dan whales inilah yang mengerti uang-uang yang cerdas inilah yang nanti akan membantu. Mereka tuh nggak khawatir harganya mau naik mau turun, mereka nanti akan membantu harganya ini bener-bener dibikin sedemikian rupa siap untuk terbang gila-gilaan nanti pada saat kita kembali bull run. Nggak ada yang tahu kapan kita kembali bull run, tapi orang yang cerdas masuk di saat seperti ini dan sibuk akumulasi, dan mereka karena punya gitu kan sistem keuangan yang benar-benar termanage, mereka tahu budgeting, mereka tahu basic, dan mereka nggak trading berlebihan, dan mereka tahu risikonya. Akhirnya mereka di saat seperti ini punya peluang yang bagus banget daripada bangkrut, kolaps, dan lain-lainnya. Jadi itu pelajaran berharga yang bisa kita terima sebagai investor pribadi, dan semoga video kami hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka silahkan like dan kasih jempolnya. Kalau nggak mau ketinggalan video terbaru apapun dari kami yang berikutnya, silahkan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.